semuanya, selamat datang di Podcast Versus. Senang banget hari ini aku Aisyah Latiba bisa menjadi host di Podcast Versus ini dari Opera Entertainment. Apa kabar Opera Squad? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sama baik-baik aja. Dan happy banget aku udah nontonin beberapa episode dari Podcast Versus ini. Insightful banget, terus juga bintang tamunya keren-keren, unik-unik. Dan hari ini gak kalah keren kalau menurut aku, karena apa? Aku bakal interview, dia ini penyanyi juga, aktris juga, terus filmnya itu diisi juga soundtracknya sama lagu dia. Jadi kayak semuanya tuh disabet gitu, kayak semuanya mau ya. Sarah Fajira, halo. Halo Versus. Apa kabar semuanya? Salam Sarah Fajira. Hai Kak Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya Kak? Baik juga alhamdulillah. Cuman kayak biar enak aku panggil Sarah aja kali ya. Oh boleh banget. Sarah, ini by the way kamu kan kayaknya udah banyak banget hal-hal yang dilakuin beberapa tahun terakhir ini. Iya. Sebelum kita mulai aku mau nge-recall dulu, Lati itu udah 63 stream di Spotify. Congratulations loh. Oh ya? Iya. Masya Allah, terima kasih. Itu viral awal tahun berapa sih? 2020 di bulan Maret. 2020 di bulan Maret. Iya, bulan Maret. Sampai akhirnya TikTok aja tuh kayaknya tren lagu itu tuh dipakai di mana-mana ya, Sarah. Iya. Tapi ini aku yang paling penasaran gitu. Awal mulanya sebelum viral itu kan pasti perjuangannya udah banyak. Kita mungkin ngelihat viralnya doang. Yang kita lihat, wah udah terkenal lagunya Lati, keren, dipakai di mana-mana. Perjuangannya tuh kita belum tahu story-nya. Awalnya gimana sih, Sar? Sebelumnya itu aku banyak banget kegiatan sekolah waktu dulu. Oke. Jadi ya dari kecil, dari TK aku selalu ikut kayak entah itu lomba menari gitu. Terus di SD aku juga nyanyi. Sampai SMA aku nyanyi juga gitu. Nah, saat lulus SMA aku kebetulan aku datang ke salah satu kafe, satu klub itu kebetulan mereka lagi cari vokalis baru. Nah, which is ini regular band, jadi kayak nyanyi tiap hari gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku join gitu, karena aku juga pengen mengasah ini dong, kemampuan dan juga aku pengen dapat banyak pengalaman gitu. Gimana sih jadi penyanyi profesional gitu. Nah, setelah setahun aku ikutan salah satu ajang kompetisi di salah satu stasiun TV gitu. Dan dari situ aku lolos sampai akhirnya aku dapat gelar nggak tuh meraih juara the first runner up-nya. Wih, keren banget. Berarti bener-bener dari kecil banget ya, Sar? Iya. Dari itu umur berapa TK tuh berarti? TK aku umur 5 tahun. 5 tahun, gila. Gue 5 tahun tuh bahkan belum tahu hidup nih gimana sebenarnya di dunia ini. Kayak Sarah udah kayak kemana-mana aja gitu dia. Masya Allah. Dari kecil udah suka nyanyi. Cuman memang udah diplotin. Kalau sekarang kan mungkin lebih luas ya, kayak acting juga, terus nyanyi juga. Tapi dari kecil memang condongnya itu tuh ke nyanyi. Iya, lebih condong ke nyanyi. Acting tuh kayak bener-bener baru di tahun 2020 gitu. Bayi Ajaib kemarin? Bukan. Ada salah satu film lagi gitu. Sebelumnya? Sebelumnya. Oh gitu, jadi kayak sampai berarti dari sekarang sampai nanti kayaknya bakal lebih ke dua-duanya. Sungguh pertanyaan yang tidak dijawab sebenarnya. Dua-duanya, selama dua-duanya bisa mah gas aja kali ya, Sar. Iya benar. Tapi kalau ngelihat dari dulu yang biasanya mulai karir dari kecil itu kan ada ibaratnya suruhan orang tua lah ya. Emang diarahin atau enggak, kayak memang passion gue nih kesini gitu. Jadi orang tua tuh ngelihat anaknya gitu kan. Oh, anak ini ada bakat nyanyi nih gitu. Jadi bukan suruhan tapi lebih ke support gitu. Didukung banget gitu. Kamu suka nyanyi, ya udah nanti kamu ikut lomba-lomba ya gitu. Ditemenin sama orang tua gitu. Terus juga kadang latihan bareng di rumah gitu. Tapi yang bisa nyanyi mama papa atau memang dua-duanya bisa nyanyi? Mama bisa nyanyi. Kalau papa nyanyinya out of tune. Papa pemain keyboard. Pemain keyboard. Yeah. Tapi kamu sendiri mengakui kalau papa nyanyi out of tune. Maaf ya Pak. tapi ini kalau ngomongin itu ya, dari kecil udah kayak gitu. Alhamdulillah dapet jalan yang benar. Terus abis itu sampai sekarang karirnya juga makin lama makin naik, dan insya Allah semoga makin lama makin naik ya Sari. Amin ya Allah. Amin. Ada pressure nggak sih semenjak 2020 itu kemarin kan memang hits banget nih. Siapa yang nggak tahu lagu Lati? Semua orang pakai lagu itu. Terus bukan tekanan ya, let's say kayak
aduh kayaknya gue harus gimana caranya biar orang tuh tetap tahu nih gue eksis atau segala macam gitu, ada nggak? Tekanan itu udah pasti karena gini, penyanyi one hit wonder itu pasti dituntutnya single berikutnya harus viral seperti sebelumnya. Nah, yang mana nggak semua bisa seperti itu. Karena menurutku viral itu bukan bisa dibuat, tapi itu adalah rezeki dan faktor laki gitu loh. Bener. Dan nggak selalu bikin ini pasti viral, bikin itu pasti viral, nggak mungkin kayak gitu. Dan beberapa kali aku pernah sharing sama Eka Gustiwana kayak viral itu ada formulanya nggak sih? Ya nggak ada, memang karena di saat Lati lagi booming itu kita lebih ke di masa-masa dimana masa yang beruntung buat kita gitu, karena waktu itu juga pandemi, jadi orang-orang fokus sama gadget kan. Gitu. Dan juga memang udah rezekinya untuk viral di lagu gitu. itu. Iya. Itu barengan sama Mas Eka ini ya, We're Genius juga kan? Iya. Dan lagunya itu literally ada di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang kayak kalau kamu sempat mention tadi sendiri gimana caranya biar gak one hit wonder, ya intinya harus terus berkarya aja gitu. Terus berkarya aja, yang penting gimana caranya kita untuk mempertahankan eksistensi gitu. Meskipun untuk karya selanjutnya nggak se-booming karya sebelumnya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berkarya, kita sudah banyak berkarya gitu. Karena mungkin banyak nggak Sar yang kamu lihat juga itu ternyata orang-orang di luar sana setelah one hit wonder abis itu udah dia nggak nyiptain karya lagi, ada nggak yang kayak gitu? Ada dan lumayan banyak sih yang seperti itu. Sayang gitu. Sayang sih sebenarnya. Mungkin ada dua faktor di mana ya dia one hit wonder tapi dia memang ya udahlah segini aja gitu, udah nggak ada niatan untuk melanjutkan. Atau yang kedua mungkin dia terjebak di situasi yang tidak benar gitu. Jadi entah dia masuk ke label yang salah atau mungkin dia dibimbing sama orang yang salah gitu. Tapi ini kamu unik loh Sar, maksudnya dimana sekarang kayaknya Indonesia itu penuh sama era gempuran lagu galau, pop, terus apa-apa dikit-dikit cinta. Tapi kamu malah pengen, gue kayaknya out of the box deh, gue pengen yang ada bahasa Jawanya, bahasa daerahnya. Itu lumayan kayak mematahkan stigma lagu yang viral itu ya harus lagu-lagu cinta nih yang menye gitu. Kok bisa sih kepikiran? Masya Allah. Karena aku udah terpikirkan sebelum latih bahwa mungkin buat musik yang memang kita tuh bisa memperkenalkan ini loh etnik tradisional Indonesia ke industri musik gitu. Kenapa nggak dicoba? Dan kebetulan latih naik, jadi kayak ini nih salah satu kayak gas buat aku untuk memperkenalkan gitu. Jadi nggak melulu tentang cinta atau galau, ya kenapa enggak gitu loh kita mencoba masukin musik tradisional di situ, sekaligus kita memperkenalkan ke di luar Indonesia. Sampai ke mungkin sampai internasional kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Iya. Apalagi budaya Indonesia tuh luas dan banyak banget ya wisatawan yang tertarik. Tapi emang asal dari Jawa? Dari Surabaya. Yeah. Tapi kalau yang di lagu-lagu itu mostly tuh aku bilangnya apa tuh Jawa, berarti Jawa tradisional, apa ada bahasanya sendiri atau gimana tuh Sar? Yang mana nih? Yang Lati ini? Yang Lati sama yang terakhir terakhir lagu kamu Sunda ya? Iya, Sunda. Jadi gimana, kayak emang kamu belajar aja semua bahasa ya? Jadi menciptakan lagu ini sembari aku belajar juga sih. Oh gitu. Cool, keren banget ya ampun. Puyeng nggak sih? Puyeng. Jujur puyeng ya. Kayak kalau orang kan nanya puyeng nggak sih? Biasanya kan kalau yang lain nggak sih, bisa dipelajarin. Puyeng. Udah berarti emang jawabannya puyeng beneran. Apalagi kan kalau lidah aku ini kan lidah kental banget nih, Surabayanya kan. Terus dapat lirik bahasa Sunda. Nah itu aku kayak bener-bener harus hati-hati, jangan sampai aku mempermalukan diriku sendiri gitu. Jadi ya dipelajarin bener-bener, tanya sama sekitar gitu. Pokoknya jangan nanya ke aku aja. Kalau aku iya bagus semuanya tuh lirik, bener ya, asal jadi tuh lagu ya. Tapi apa aja yang dipersiapkan selain bahasanya? Pertama budayanya gitu-gitu juga harus belajar dong atau enggak sebenarnya? Budayanya kalau bisa belajar budayanya sekalian gitu. Jadi nggak cuma semena-mena kita belajar bahasanya aja gitu. Ini atau enggak kayak
ini liriknya apa, diterjemahin ini udah gitu. Enggak, sekaligus kita bisa sambil belajar gitu. Kan menambah wawasan untuk diri sendiri juga dan share ke orang-orang bahwa ini loh yang wawasan yang aku dapet gitu. Iya. Tapi kalau aku ngelihat, Sar, kamu kebanyakan lagu-lagunya tuh pembawaannya energik ya. Memang itu yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman di rumah gitu. Emang nggak pengen yang kayak ya santai aja deh, melo yuk dikit yuk, galau yuk gitu. Ya mungkin beberapa sih boleh untuk karena nggak selamanya manusia tuh energik kan. Pasti ada di masa dimana dia merasa melo, dia merasa sad, atau bener-bener capek sama dunia ini, jahat banget sama aku gitu. jadi balance gitu. Tapi memang aku lebih cenderung ke energik gitu. Bahkan kalau lagi sedih gitu ya, aku ciptain lagu yang energik tapi sedih gitu. Jadi kayak ya udah sedih nih, vibe-in aja gitu. Lebih ke denial ya. Iya. Tapi aku penasaran, kamu aja hari ini juga pakai bajunya ada berhubungan kayak Indonesia batik-batikan gitu ya. Emang itu kali ya image yang pengen kamu sampaikan, bahwa emang budaya Indonesia tuh mesti banget ditonjolkan ke dunia dan dibarengin sama musik yang kamu punya gitu. Iya, pengen lewat situ kan kita bisa lewat kostum ya. Apalagi ini tradisionalnya Indonesia punya gitu, originalnya Indonesia. Ya harus sering kita perkenalkan ke orang-orang gitu. Benar. Bahwa ini orisinalnya Indonesia gitu. Bener. Tapi ini nggak semata-mata tentang budaya tradisional doang ya. Sarah Fajira ini juga kolaborasi sama Yellow Claw juga. Iya, kolaborasi sama Yellow Claw juga di lagu yang apa? Drugs. Oke. Jadi gimana tuh konsep Indonesia digabungin sama EDM, terus nyambung, Sar, tetap bisa? Itu sebenarnya bukan Indonesia sih, jadi kayak tetap Western gitu, tetap Western EDM gitu. Awal mulanya gimana tuh, Sar, bisa collab sama DJ internasional? Mungkin karena Yellow Claw sendiri udah lihat aku bareng Virginius kan, gitu. Jadi akhirnya aku diajakin sama Yellow Claw gitu. Mereka tertarik untuk bikin project bareng gitu. Akhirnya aku diajakin untuk pertama recording nih di Bali, terus dan itu aku di tengah-tengah syuting film juga kan, jadi aku harus kayak mondar-mandir begitu. Sampai akhirnya udah kelar syuting, udah kelar semuanya, lagi senggang, langsung kita bikin video klipnya di Bali. Keren banget, enak ya jadi Sarah ya di DM-nya sama Yellow Claw. Jujur aku deg-degan banget pas buka. Pas di react kan. Pertama itu di react. Di react dulu apa sih namanya? Story aku. Terus aku kayak kaget loh. Di react dong. Siapa sih yang enggak ngefans sama Yellow Claw gitu kan. Terus aku ngecek Instagramnya dia, follow back. Wow, aku di-follow. Awalnya kamu sempat mikir gak ini beneran gak ya? Atau iya kayak ini beneran gak sih gitu. Apa nih akun fanbase apa gimana? Taunya dari situ dia langsung approach lagi buat. Iya. Aku sih yang kayak aku yang bilang ke dia, "Hi, nice to meet you." Kayak boleh lah kalau kita bikin project baru gitu. Oh ya udah yuk kita tukeran WhatsApp. Kaget banget sih aku itu. Dia Yellow Claw fast respon ya? Iya, fast respon banget. Coba kali aku DM kali ya? Cobain aja. Siapa tahu kan. Tapi itu udah kayak kolaborasi sama artis internasional, udah nggak selesai sampai situ ya Opera Squad. Akhirnya main film juga. Main film yang aku tahu, yang aku recall karena waktu itu trending di Twitter, Bayi Ajaib. Tapi ternyata sebelum itu udah pernah ya, Sar? Iya. Oh, udah pernah? Sudah pernah. Itu kalau itu gimana tuh? Di approach sendiri atau kamu casting atau gimana? Alhamdulillah di sebelum-sebelumnya itu aku memang di approach gitu. Oh gitu, oke. Itu film pertama kali itu di tahun 2020. 2020 tuh aku bener-bener nggak tahu yang namanya actingnya itu seperti apa. Okay. Jadi kayak ya udahlah, bondo nekat istilahnya, bonek gitu kan, bondo nekat gitu. Hitung-hitung juga latihan dan menambah ini kan pengalaman gitu. Akhirnya sampai di film kedua ditawarin lagi gitu, dengan karakter yang agak berbeda gitu. Gitu. Apa yang bikin kamu tertarik? Dari storyline-nya sih aku suka banget. Selain dari storyline, terus aku juga suka dari improvement karakternya seperti apa gitu. Dan
Karena ini genrenya horor juga, aku suka horor kan, jadi makin tertarik gitu. Sampai sekarang juga kebanyakan vibes film-film yang kamu mainin itu kan horor ya maksudnya. Jadi isi soundtrack juga, aku ngeliat ini kayak horor banget. Aku bilang ya kan. Emang kenapa selalu pengen yang di horor gitu? Kalau aku sih, aku nggak masalah kalau semuanya di horor terus. Tapi aku juga pengen nyobain genre selain horor. Oh gitu. Tapi sempat belajar acting atau otodidak aja? Otodidak. Aku bisa acting tuh karena aku hobi banget nonton film. Jadi dari situ aku banyak belajar. Ih, keren banget. Kayak rezeki kamu tuh emang bagus banget. Maksudnya, alhamdulillah. Bukan cuma talent. Kadang-kadang kan kalau emang ngomongin talent aja tapi gak ada jalan untuk ngebukanya gitu ya Sarah. Mungkin kesempatannya gak ada. Cuman kamu udah talentnya ada, rezekinya juga bagus. Masya gitu Allah, loh. Keren banget. Nah, ini kita udah ngomongin film udah, lagu juga udah. Mungkin kalau selain film horor, Sar, kira-kira kedepannya apa nih? Komedi kah, romance kah, atau apa yang kira-kira gue cocok banget nih? Mungkin aku pengen cobain action ya. Action. Kayaknya seru banget deh action, meskipun capek gitu kan. Wow. Action, mungkin aku juga pengen cobain drama. Drama juga. Yang drama-drama tragedi gitu ya, kayak love tragedy gitu. Romance juga tertarik. Sama yang paling aku pengen banget itu kayak tahu nggak sih tipe film yang berat gitu loh. Tipe film mikir. Kayak tipe film mikir gitu. Yang bener-bener kayak situasinya bener-bener intens kayak gitu. Nah, itu pengen men-challenge diriku sendiri yang kadang kalau ngomong kan terbata-bata nih. Terus juga hafalannya luar biasa gitu kan. Apalagi kan dialognya pasti panjang banget tuh. Nah, aku pengen cobain gitu. Kayak kamu lebih pengen nge-challenge diri kamu sendiri kali ya. Iya. Tapi ini ya Sar, kayak udah banyak nih film horor yang kamu ikutlah ya berkontribusi di situ, bukan cuma sebagai pemain, pengisi soundtrack juga yang nanti juga bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Pengalaman horor-horor gitu mah pasti ada aja kali ya? Pasti ada aja, apalagi khususnya kalau cast yang memang terjun di film horor pasti ada aja kejadian kayak gitu. Ada nggak yang bikin kayak merinding gitu? Ada. Apa? Ada beberapa kali juga gitu. Jadi diapain Sar? Diapain? Digangguin sih lebih gitu. Tepatnya. Ya sampai kesurupan juga pernah. Pernah. Ceritanya gimana, Pak? Mau diceritain nggak, apa takut nanti kayak nge-recall lagi? Aku memilih untuk tidak menceritakan sih, tapi ya memang ada di satu momen itu yang bikin trauma sampai aku 2 hari itu nggak bisa tidur. Gitu. Sampai yang di titik itu ya. Sampai di titik itu. Tapi yang paling parah itu pas syuting film apa? Itu waktu syuting film aku di tahun 2020 itu masih syuting ya. Untuk judul film aku yang Hitam. Hitam, oke. Itu memang luar biasa sih. Itu luar biasa. Mungkin aku kasih clue sedikit ya. Oke, boleh. Jadi si pengikut aku ini ternyata sudah mengikuti aku selama 2 tahun. Menempel di badan aku gitu. Terus trigger utamanya itu memang pas syuting dia ganggu baru. Mungkin disitulah puncaknya di mana dia ngeganggu dan sekaligus menjadi perpisahan antara aku sama dia gitu. Gitu. Jadi di situ dia sempat sampai nunjukin wujudnya. Aku nggak bisa ngelihat tapi aku bisa ngerasain. Oke, mungkin triggernya karena lagi syuting film horor, terus dia juga ngerasa kayaknya gue ada panggilan nih gitu. Bahasanya gimana ya? Bukan panggilan juga sih, itu kan bukan hal yang baik ya, maksudnya. Jadi vibesnya jadi kayak gitu kali ya, Sarah. Oke, I see, serem banget ya Allah. Masih mau syuting film horor? Ya kalau masih mau pasti masih mau. Karena memang sudah konsekuensinya seperti itu kan. Gitu. Maksudnya kalau nggak mau oper ke aku aja perannya. Gitu. boleh. Tapi apa namanya, kalau ngomongin penampilan ada ternyata berkesinambungan nih, bahasanya lebih santai apa ya, kayak nyambung gitu. Kayak kamu main film horor, penampilan kadang-kadang di Instagram, nggak usah deh jauh-jauh ya, Instagram kamu aja tuh kayak kalau aku ngeliat gitu kan, aku sambil nge-stalk ya, vibesnya tuh kayak hitam putih, terus yang kayak mistis kayak gitu. Emang pengen kayak gitu, dapat inspirasinya dari mana sih, Sa? Bukan emang pengen kayak gitu sih, karena memang aku ngerasa it fits me well. Gitu. Pakai baju juga hitam-hitam terus. Coba deh kayak aku nge-scroll kamu kayak emang image-nya tuh kayak gini gitu ya, Sarah, yang mau di karena aku memang suka baju warna
hitam, merah darah itu aku suka. Warna ungu itu yang lain ya. Maksudnya selain warna-warna gelap itu aku suka warna ungu gitu. Ya mungkin karena gini, aku suka nonton film horor dan aku juga memang suka yang berbau horor. Terus wajah aku juga mendukung untuk jadi horor gitu. Jadi I take it as my character gitu. Gitu. Jadi sebenarnya memang karena awal kesukaannya gara-gara warna aja sebenarnya. Iya. Tapi boleh aja nggak usah disebutin merah darah lah, sebut aja merah gitu kan, kita jadi takut. Marun. Nah itu kan lebih kayak lebih santai ya. Kalau merah darah tuh kesannya kayak sekte gitu kan, serem. Tapi waktu itu pas syuting udah sempet ini bukan sempet sih harusnya bilangnya, udah ada momen kayak kerasukan gitu nggak? Iya itu di tahun 2020 itu akhirnya mengeluarkan makhluk itu gimana? Dibantu sama udah nggak ada kan tapi sekarang? Udah nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah sudah tidak ada. Oh iya alhamdulillah. Dibantu sama Ustadz akhirnya? Jadi dibantu sama tukang urut. Dia memang bisa bantu mediasi gitu, bantu ruqyah gitu. Tapi gitu. Terakhir nggak trauma ya? Kalau yang ini beda. Kalau yang bikin trauma itu ada di lagi jalan podcast juga nih. Di tengah-tengah podcast saat menjelang closing, aku digangguin. Nah itu yang bikin aku trauma sampai 2 hari tuh. Lagi kayak gini ya, ceritanya? Ya. Dan padahal kondisi waktu itu lagi rame-rame gitu. Tapi memang ruangan di situ tuh bukan ruangan ya, di satu gedung itu memang hawanya tuh nggak enak banget gitu, negatif banget gitu. Tapi kalau ini nggak negatif dong, santai dong. Di sini aman, di sini aman dong, boleh ya, jangan ya Allah. Gue dari tadi dalam hati udah zikir takut. Itu yang bikin kamu jadi 2 hari akhirnya. Iya. Berarti sebenarnya makhluk-makhluk kayak gitu tuh bisa aja ya, walaupun lagi rame dan vibes-nya emang gak ada horor-horor sama sekali juga. Kalau memang dia mau masuk dan mengganggu tuh bisa-bisa aja. Apalagi kalau semamanya dia melihat di di manusianya yang kayak wah ini potensi nih buat digangguin gitu. Apalagi mungkin dia sedang keadaan lemah dan dia banyak pikiran yang sampai akhirnya dia zoning out. Nah itu gampang banget buat dia gitu. Nah seperti sekarang ini kita lagi ngobrolin mereka seneng banget nih diobrolin. Kayak jadi topik pembicara nih gitu. Kita ini cuma podcast aja ya. Tapi nggak apa-apa. Santai ya. Ya Allah, gini-gini amat ya Allah, bikin podcast jadi ngomongin yang serem-serem, kita takut ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting siapin ayat kursi itu dah. Tenang. Insya Allah hafal-hafal. Siap-siap Muslim Pro ya semuanya yang ada di sini ya. Biar kita aman-aman aja pulang dari podcast ini ya. Tapi udah tahu nih, udah ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Sarah kayak nggak selesai sampai situ aja, sekarang ngisi soundtrack lagi film serem, yaitu Mantra Surugana. Tadi pas off air aku sempat nanya, ini Mantra Surugana artinya apa, Sar? Boleh dikasih tahu nggak nih mumpung on air nih? Mantra Surugana artinya secara basic tuh artinya katanya suruhan ya, mantra. Jadi mantra Surugana ini adalah mantra. Surugana ini iblis, nama iblis Surugana. Nama iblisnya Surugana. Jadi ini mantra teruntuk iblis Surugana gitu. Nah, terus akhirnya kenapa ujung-ujungnya kamu memilih untuk mengisi deh kita isi soundtrack film ini, itu tuh gimana? Karena menurut aku dari segi ceritanya juga bagus, menarik dan lokal banget nih, tentang kita ngangkat Jawa Barat gitu kan, apalagi bahasa Sunda gitu. Yang mana isi ceritanya itu kayak sebuah mantra yang ada di dalam buku. Jadi itu mantranya tuh benar-benar bahasa Sunda kuno gitu. Yang ternyata ini tuh bisa sebagai pelindung, tapi bisa juga sebagai bumerang juga, hal buruk. Jadi kalau dibilang kalau dari si iblis Surugananya sendiri ini, dia meminta tumbal. Darah murni, bukan darah suci ya. Bukan darah suci. Takut banget jadi sinetron. Nah ini posternya ada di belakang aku. Serem banget, Sar. Pas rekaman gitu emang nggak takut? Rekaman fun-fun aja karena aku rekaman bareng produser aku dari Surabaya yang mana dia juga produser
produserin lagu ini, dia yang arranging musiknya, dia yang bantu nge-direct vokal juga, dan aku juga ikut berkontribusi untuk penulisan lirik dan juga notasi gitu. Oh, oke. Tapi pure isi soundtrack doang kan, nggak main atau jadi cameo gak? Nggak ada yang, tapi nggak ada yang tahu kan nanti. Pokoknya rilis insya Allah tahun ini lah ya. Insya Allah tahun ini. Bulannya, pokoknya. Iya, tunggu aja lah Instagramnya di Sarah Fajira juga. Nah, dan ternyata tadi kan Sar kamu sempat mention kalau di lagu ini ada yang beda. Kalau biasanya liriknya bau-bau bahasa Jawa, sekarang ada bahasa Sunda. Nah, kesulitannya gimana tuh levelnya 1 sampai 10 berapa? Mungkin aku bilang kesulitannya adalah di 7 ya. Oh, lumayan berat ya. Lumayan. Karena Sunda kan memang banyak, ada Sunda halus, ada Sunda ini. Iya, gitu ya? apalagi kan ini bahasa Sunda kuno yang mana lebih di atasnya, istilahnya kalau di bahasa Jawa ya, kromo inggil itu udah paling atas gitu kan. Nah, seperti itu bahasa Sunda kunonya tuh seperti itu, bener-bener kayak yang tinggi gitu loh levelnya. Jadi kesulitannya adalah ya aku tanya-tanya juga sama yang memang mengerti bahasa Sundanya Mbak Erna nih yang ngajarin kamu. Yang ngajarin aku juga. Memang dia ahlinya bahasa Sunda kuno gitu kan. Dan aku juga sempat tanya-tanya ini per kalimatnya bacanya gimana. Oh gitu. Kan takut salah gitu. Dan kebetulan juga aku tanya sama temen aku yang bisa bahasa Sunda gitu. Tapi dia ngerti yang pas kamu nanya ke teman kamu ini, dia udah mengerti bahasa Sunda yang kamu lagi pelajarin? Nggak ngerti dia. Oh, dia Sunda basic aja gitu iya, kan? Iya, Sunda basic. Jadi paling enggak untuk pengejaan katanya dia ngerti. Oh, gitu. Sama mungkin intonasi terus juga aksennya kali ya, asentuasi dan lain-lain kali ya, Sarah. Iya. Oh, I see. Repot juga ya kalau skalanya 7. Coba kita bedah liriknya. Allah, susah banget nih. Coba ya. Ini kalau misal ada yang salah-salah, kamu kasih tahu aku ya, Sarah. Oke. Coba kamu sekalian bedah lirik ya. Mantra ngahusir aing halenghem hamo gimana tuh? Halenghem hamo kajeeng jahala hayu lempang napa gedeng-gedeng kenana getih sudah pancayatnya. Itu kan J ya, tapi bacanya pancayatnya. Oh, oke. Jadi pengejaannya kayak gitu. Kedengarannya kayak D, tapi J sebenarnya. Jadi kayak J-nya itu digantung gitu loh. Oh, digantung. Pancayat gitu. Pancayatnya. Ngajang kepken palaina. Artinya ini nggak ada arti-arti serem. Cakep artinya. Bukan pantun dong itu. Udah serem-serem lu tiba-tiba pantun, gue jadi takut. Jadi artinya apa tuh, Sar? Mantra ngahusir aing, mantra memanggilku. Mantra ngahusir aing, halangham hamo kajeng jahala. Mungkin tidak terlihat baik. Hayu lempeng napa gedeng-gedeng. Karena kebaikan dan kejahatan, kenana geti sudah pancayatnya berjalan beriringan, ngejangkepkeun palaina. Darah murni akan melengkapi tumbal darah murni lainnya. Oh, seperti itu. Kasih tepuk tangannya ya, biar setannya nggak ada yang kepanggil. Jadi kita happy kok, nggak ada. Kita tetap ada pikiran. Terima kasih, masya Allah. Keren. Tapi lagu ini tidak akan memanggil apapun kan? Enggak. Ini sudah apa ya? Lirik-lirik sakral seperti ini itu tuh pasti sudah ada beberapa part yang sudah diplesetin gitu. Oke. Jadi aman ya? Aman. Oke. Itu yang dari tadi aku takutin, tahu gak sih, Sar? Seperti kayak aku pernah nih dengar dari teman aku yang syuting gitu, dan dia perannya kan jadi dukun nih gitu. Dia dikasih skrip, memang benar-benar kayak skrip dukun gitu. Aku kira kayak ini beneran manggil gak? Skripnya ini beneran buat santet gak sih gitu. Oh iya memang bener, tapi udah diplesetin. Kalau nggak diplesetin kan ngeri orang yang kena. Tiba-tiba lagi nyari, aku jadi darah tumbal di sini. Ya Allah, perkara podcast sejam
tenggelam, nyawaku hilang Sar, jangan ya Allah. Tapi pokoknya nanti aku mau ngelihat ya. Aku kan kalau udah keluar resmi filmnya, aku mau ngeliat bagaimana soundtrack dan lagu ini dibawain sama kamu dan gimana deg-degannya. Sekarang segini aja udah deg-degan banget gitu ya Allah. Masya Allah. Nah, kira-kira nextnya bakal kolaborasi sama musisi siapa lagi nih? Apa yang bakal Sarah kejutkan untuk Opera Squad di luar sana? Untuk kolaborasi saat ini sih aku belum ada pikiran juga, belum ada rencana untuk ke sana karena aku ada project yang sedang aku kerjakan yang mana menjadi tanggung jawab aku dan tim harus fokus dengan project ini. Jadi untuk kolaborasi belum ada sih. Tapi aku akan berkolaborasi dengan salah satu penyanyi yang mungkin nggak banyak tahu gitu. Jadi aku ingin memperkenalkan dia ini. Which is adik aku sendiri. Boleh dari awal aja nggak gitu. Kayak banyak itu. Kan biar siapa ya kira-kira siapa ya gitu. Waduh. Ternyata pas nyebutin adik aku drop. Keren. Ini seru banget. Mungkin ada nggak terakhir yang pengen kamu sampein ke teman-teman atau ke Opera Squad gitu kira-kira? Terakhir apa nih? Aku cuma pengen gak usah drama. Oh gitu ya. Yang pastinya jangan lupa untuk nantikan film Mantra Surugana yang sebentar lagi akan rilis. Di tanggal berapa masih dirahasiakan, saya sendiri tidak dikasih tahu loh ya. Karena ini super classified, yang mana ini spesial, dan film Mantra Surugana ini mengangkat kelokalan Jawa Barat, yang mana dari Indonesia. Sunda nih, Sunda Pride dong. Sunda Pride dong. Dan film ini tuh kengerian yang mungkin tidak masuk di akal ya. Kelihatan kok dari posternya. Dari posternya aja udah kelihatan gitu ya. Dari mantra bro gitu. Iya, dari mantra. Dan pokoknya jangan lupa mark your calendar. Terus juga untuk musiknya juga jangan lupa ya buat di stream sebanyak-banyaknya. Semoga banyak yang suka, banyak yang banyak audiens yang menerima. Dan siapa tahu Mantra Surugana ini jadi brand awareness untuk sampai ke internasional. Bahwa ada salah satu lagu lagi ini yang memperkenalkan tradisi Indonesia gitu. Amin. Dan buat kalian yang belum tahu harus dengerin Mantra di mana, semua digital platform udah ada. Digital platform kesayangan kalian udah ada semuanya. Jangan sedih. Di YouTube juga ada music videonya, langsung nonton aja. Dan ya aku berharap sih semoga semuanya lancar dan berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih untuk tim Mantra Surugana sudah bekerja keras. Terima kasih juga buat tim Versus ini sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan sukses. Jaya. Waduh. Makasih juga buat Kak Aisyah sudah membawakan acara ini dengan sangat-sangat happy. Aslinya saya takut saya. Kenapa saya? Takut banget gua di sini. Jadi seperti itu. Ya, semoga semuanya lancar-lancar. Amin. Gitu. Terutama buat tim Versus nih sehat-sehat ya lo kan. Hai kan? Gimana gue gak takut tidak? Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Terima kasih banyak Opera Squad. Jangan lupa abis ini bakal ada keseruan-keseruan seru lainnya. Dan abis ini juga bakal ada live performance dari Sarah di Warga Lokal Musik. Jadi jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye-bye, sampai ketemu.